Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Gura dan simpatisan, bertemu kembali dengan renungan pagi kita Selasa 1 Februari 2022. Renungan pagi kita hari ini diberi judul Tidak Sesuai Harapan. Adapun ayat yang kita pakai adalah diambil dari 2 Raja-Raja ayat 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Adapun ayat natsnya diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 ini Bapak Ibu diceritakan Raja Naaman seorang tentaranya Raja Aram yang kena kusta. Jadi waktu itu dia dinasehati sama pembantunya yang tangkapan sanderanya orang Israel, seorang gadis, dia memberikan informasi bahwa seandainya Tuhan datang kepada Nabi Elisa yang ada di Israel, pastilah Nabi Elisa akan menyembuhkan. Jadi tentara Naaman tersebut berkunjung ke Israel untuk menemui Nabi Elisa. Dan ternyata hanya yang menemui pesuruhnya Elisa dan hanya berkata, mandilah di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Makanya ayat nats kita mengatakan, bukankah dia tidak percaya kenapa hanya suruh mandi di sungai Yordan 7 kali, sangat ringan begitu ya. Jadi tidak sesuai harapan dia, jauh-jauh ke Israel ternyata untuk menyembuhkan penyakit kustanya itu hanya untuk mandi 7 kali. Tetapi dengan masukan dari pengawal-pengawalnya akhirnya dia pun melakukan itu. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kita ini ada satu cerita Pak WP saat dipindahkan ke daerah, dia berpikir itulah akhir dari karirnya, tamat, masuk kotak. Namun ternyata beberapa tahun kemudian beliau dipanggil untuk mengisi posisi kepemimpinan di kantor pusat. Para pemimpin sebelum Pak WP tersebut telah ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan korupsi. Sangat takjub dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Awalnya Pak WP merasa marah kepada Tuhan, tetapi sekarang beliau sangat bersyukur. Demikian curahan hati seorang teman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada awalnya Naaman juga tidak bisa memahami kehendak Tuhan bagi hidupnya. Ia adalah seorang pemimpin yang terkena kusta. Ia datang kepada Nabi Elisa dan mengharapkan setidaknya sang nabi itu meletakkan tangan atasnya atau berdoa untuk kesembuhannya. Namun perintah Tuhan lewat sang nabi jelas. Naaman diminta untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Sebuah permintaan yang sederhana tetapi tidak sesuai dengan harapan Naaman. Hatinya menjadi panas dan hendak pergi. Syukurlah pengawal-pengawalnya memberikan masukan yang menenangkan hatinya. Naaman pun membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan dan menjadi tahir. Dari ketidakmengertian ini, Naaman kini mengakui kedahsyatan Tuhan. Bahkan di kitab 2 Raja-Raja 5 tadi, itu Naaman pun menemui Nabi Elisa dan berkata, di dunia ini tidak ada Tuhan selain Tuhannya orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak selalu dapat mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sehingga
kita merasa putus asa dan ingin menyerah. Namun, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bapak Ibu, marilah kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Demikian renungan pagi kita hari ini. Mari kita awali pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, pagi ini yang telah menguatkan kami, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami pun boleh melihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan segala sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.